Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Latifah Tunisa dengan NIM 23070160023 kelas psikologi 1A. Di sini saya akan membahas analisis dua kasus psikoedukasi, yaitu pada kasus pertama adalah obsessive compulsive disorder atau biasa disebut dengan OCD, dan kasus yang kedua adalah bipolar disorder. Adapun dari dua kasus tersebut meliputi biodata, penyebab, gejala, teori, dan terapi. Oke, sekarang kita masuk pada kasus yang pertama, yaitu obsessive compulsive disorder. Gangguan kecemasan dapat menyebabkan seseorang mencoba menghindari situasi yang dapat memicu atau memperburuk gejala mereka. Ada beberapa jenis gangguan kecemasan, salah satunya adalah obsessive compulsive disorder. Obsessive compulsive disorder adalah gangguan di mana seseorang memiliki pikiran, ide, atau sensasi yang berulang dan tidak diinginkan, yang membuat mereka terdorong untuk melakukan sesuatu secara berulang. Di sini dari muka dan biodata, pasti kalian semuanya sudah tidak asing lagi dengan salah satu aktor terkenal Indonesia. Ia bernama Muhammad Ali Syarif atau biasa dipanggil dengan Aliando Syarif. Ia lahir pada tanggal 26 Oktober 1996, bertempat tinggal di Bekasi, pekerjaan sebagai aktor, penyanyi, model, dan memiliki hobi bermain drum, bola, komputer, serta nyanyi. Lalu, apa sih yang menyebabkan si Aliando ini mengalami OCD? Aliando berhenti dari dunia entertainment pada 2 tahun lalu, yakni pada akhir tahun 2019. Dan sekarang balik lagi pada tahun 2022. Dan penyebabnya adalah Aliando sempat live di akun Instagramnya yang tiba-tiba ia mengatakan bahwa telah mengalami penyakit OCD. Sontak membuat orang-orang pada kaget. Ali sebelumnya pernah mengidap penyakit OCD saat duduk di bangku kelas 2 SD. Namun kondisi OCD-nya kambuh lagi ketika dirinya beranjak dewasa. Penyebab dari kambuhnya penyakit Ali ini karena ia mendapati kasus kriminal yang terjadi di rumahnya. Bisa dibilang kasus Ali ini hampir sama dengan domestic abuse. Seperti Ali dipaksa untuk bekerja dan selalu memberikan uang. Kalau tidak, Ali bisa disiksa. Walaupun demikian, Ali tidak melaporkan masalah yang dialaminya tersebut ke kantor polisi karena tidak memiliki cukup bukti. Lantaran hal tersebut membuat mental Ali semakin terganggu. Itu pun terjadi pasca Ali habis terkena COVID-19. Ia mengungkap sudah diagnosa OCD ketika membintangi sinetron Keajaiban Cinta pada tahun 2021. Ali sempat merasa khawatir orang-orang sekitar mengetahui kondisinya. Karena OCD pasca umur 25 tahun bukan lagi level 1 atau 2, melainkan sudah ekstrim. Ketika mengalami OCD, Ali merasa bertengkar dengan dirinya sendiri hingga tahap mengganggu. Situasi tersebut membuat Ali merasakan kecemasan, depresi, trauma, bahkan sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dari permasalahan kasus di atas dapat dibahas menggunakan pendekatan psikoanalisa. Karena teori psikoanalisa adalah salah satu teori yang membahas tentang bentuk kepribadian yang dimiliki oleh setiap manusia. Freud berpendapat bahwa segala tingkah laku manusia bersumber pada dorongan di dalam alam ketidaksadarannya. Karena kehidupan jiwa mempunyai 3 tingkatan pemahaman, yaitu sadar, prasadar, serta tidak sadar. Seperti yang dialami oleh Ali, sebelumnya Ali tidak merasakan penyakit OCD. Terakhir waktu masih umur 2 SD, dan untuk umur Ali sekarang 27 tahun. Selisihnya lumayan lama. Jadi, penyebab kambuhnya OCD Ali karena disebabkan oleh dampak tindakan kriminal yang berada di rumah Ali. Sehingga Ali mengalami gangguan-gangguan kecemasan. Sehingga rasa cemas itu ditekan dan dipindahkan ke dalam alam bawah tak sadar. Dari ketidaksadaran itu akan menyebabkan munculnya gangguan jiwa seperti depresi. Adapun terapi yang dilakukan adalah terapi perilaku kognitif atau CBT guna untuk mencegah munculnya perilaku berulang. Selain itu,
Pengobatan OCD juga bisa dilakukan dengan mengonsumsi obat-obatan antidepresan. Sekarang telah memasuki kasus yang kedua, yakni bipolar disorder. Gangguan bipolar disorder adalah gangguan yang ditandai dengan suasana hati yang ekstrim, disertai dengan peningkatan maupun penurunan aktivitas dan energi. Pada penyakit tersebut telah dialami oleh salah satu aktris Indonesia yang terkenal, yaitu Andriani Marsanda. Lahir pada tanggal 10 Agustus 1989. Bertempat tinggal di Jakarta. Pendidikan pernah berkuliah di UPH, Universitas Pelita Harapan. Pekerjaan sebagai pemeran, penyanyi, penulis lagu. Lalu, apa sih yang menyebabkan Marsanda ini mengalami penyakit bipolar disorder? Penyebabnya adalah ia waktu SD mengalami bullying dan tidak pernah mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Dari kecil hingga dewasa, Marsanda merupakan orang yang hidup dikenal oleh dunia maya. Marsanda tumbuh selayaknya anak-anak pada usianya. Tumbuh normal tanpa terlihat bahwa sebenarnya Marsanda mengalami keabnormalan. Pada saat duduk di bangku SD, Marsanda mengalami kasus pembulian yang dilakukan temannya kepadanya. Marsanda mengalami rasa takut pada saat bertemu dengan temannya yang telah membulinya. Dengan usianya yang seharusnya menikmati masa-masa kanak-kanak, kini Marsanda menyimpan penuh rasa takut dan emosional yang tidak dapat diungkapkannya. Merasakan ketakutan yang mendalam, kesedihan, hingga Marsanda terpaksa harus menyimpan banyak pikiran. Pada proses perkembangan sosial anak, sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan emosi yang terbentuk pada diri anak tersebut. Selain itu, perkembangan sosial emosional juga akan berpengaruh terhadap perkembangan anak selanjutnya. Hidup di keluarga broken home semakin membuat pikirannya berpikir bahwa semua orang tak peduli dengannya. Dengan masalah pertemanan yang dihadapinya, ditambah dengan latar belakang keluarganya yang kurang baik, kini Marsanda merasa bahwa tidak ada seorang pun yang sayang padanya. Kekecewaan, kesedihan, rasa takut yang selalu menghantui pikirannya kini yang menyebabkan Marsanda mengalami keabnormalan. Namun, pada saat Marsanda berusia 18 tahun atau sudah tidak di bawah umur, Marsanda yang mulai hidup di lingkungan pertemanan yang baru menemukan teman yang jauh lebih baik. Kini Marsanda mulai menyadari jati dirinya. Marsanda memiliki satu teman dekat yang menjadi tempat ia bercerita. Teman tersebut menyarankan Marsanda untuk pergi ke psikolog setelah Marsanda menceritakan apa yang selama ini dialaminya. Mulai dari gejala hingga masa lalu yang menghantui pikirannya yang bertahun-tahun ia rasakan. Namun, Marsanda tidak percaya dan merasa bahwa dirinya baik-baik saja. Namun setelah banyak dibujuk temannya dan diberi edukasi, serta disarankan oleh temannya, kini Marsanda mengikuti dan melaksanakan apa yang disarankan oleh teman dekatnya untuk pergi ke psikolog untuk konseling. Pada saat inilah waktu pertama kali Marsanda datang ke psikolog dan mulai mempercayai psikolog serta menjalankan terapinya. Dari permasalahan kasus Marsanda dapat dibahas menggunakan pendekatan teori psikoanalisa dan teori sosiokultural. Adapun dari teori psikoanalisa adalah Freud berpendapat bahwa semua perilaku manusia berasal dari alam bawah tak sadar. Freud percaya bahwa konflik, penindasan, dan kecemasan yang belum terselesaikan biasanya berjalan seiring. Konflik dan rasa sakit yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat kesadaran ditekan dan dipindahkan ke alam bawah tak sadar. Oleh karena itu, konten yang tidak disadari memiliki kecenderungan kuat untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama dan dapat menyebabkan gejala psikosomatis. Begitu pula dengan kecemasan yang dialami Marsanda. Tidak dapat teratasi dengan baik. Marsanda tidak mempunyai tempat yang nyaman untuk sekedar mengeluhkan kecemasannya. Sehingga Marsanda mendorong kecemasan tersebut ke alam bawah tak sadarnya dan menimbulkan gejala psikosomatis seperti sakit kepala parah, penglihatan kabur, dan ketidakmampuan berpikir.
Teori yang kedua adalah teori sosiokultural. Lingkungan sekitar yang manusia tinggali kini sangatlah berpengaruh dalam terciptanya gangguan psikologi, di mana lingkungan sekolah Marsanda semasa SD sangatlah berpengaruh kepada psikologis Marsanda. Adanya kasus bullying terhadap Marsanda, lingkungan keluarga yang tidak support dirinya untuk mengembangkan kepribadiannya. Hal inilah yang menyebabkan seseorang dapat mengalami gangguan psikologis Marsanda. Marsanda selalu merasa terbebani ketika menemukan lingkungan baru atau berada di lingkungan baru, di mana bullying yang terjadi saat Marsanda duduk di bangku SD sangat memberikan trauma yang begitu parah pada dirinya, hingga Marsanda dewasa. Adapun terapi yang digunakan oleh Marsanda dalam menangani gangguan bipolar terdapat dua cara. Yang pertama menggunakan terapi ketamin, dan yang kedua menggunakan terapi psikoanalisis. Terapi ketamin atau terapi bantuan ketamin adalah perawatan kesehatan mental yang menggunakan ketamin dosis rendah untuk depresi yang resisten terhadap pengobatan, gangguan kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma. Dan terapi yang kedua yaitu terapi psikoanalisis. Dalam terapi ini, subjek diajak untuk mendalami atau menjelajahi dan memahami konflik emosionalnya yang tersembunyi di balik gejala fisik yang ia rasakan. Terapi ini dilakukan agar dapat memperkuat hubungan antara pikiran, perasaan, dan tubuh. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.